Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Kembali lagi dengan Ustadz Bahtiar. Hari ini Ustadz akan menjelaskan beberapa materi PJOK ya. Tentu di tema 8 ini masih berhubungan dengan air-air ya. Kalian bisa lakukan di rumah, di kolam, kalau di rumah punya kolam, di kamar mandi juga bisa ya. Oke, kelas 1 tema 8, subtema 2 ya. Menyiram air dan bermain di tepi sungai. Nah, nanti di tepi sungai, jangan di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah nanti kalian bisa terhanyut oleh arus sungai ya. Oke, langsung lanjut materinya. Di sini ada gambar nih, menyiram air. Nah, kalian masih kelas 1 seperti yang Ustadz bilang kemarin. Hari ini di kelas 1 ini tentang air, kalian setidaknya mengenal dulu air ya. Belum sampai menyelami, belum sampai belajar berenang. Nah, paling nggak kalian kenal dulu dengan air. Sifatnya air itu menyegarkan. Nah, menyiramnya dari apa nih yang dilakukan si Edo dan teman-teman? Menyiram dari atas kepala sampai ke badan, seluruh tubuh kena semua ya, biar badan menjadi segar. Oke. Nah, Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Nah, mereka bermain sambil menyiram air ke seluruh badan. Nah, badan mereka menjadi terasa segar ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bermain air membuat tubuh menjadi segar. Oke, pintar sekali. Oke, lanjut. Nah, ini bermain di tepi kolam. Nah, ada nih macam-macam permainan bertepi kolam ya. Jadi Udin, Beni dan Edo terus sampai di sungai, mereka mulai berdiri. Nah, mulai berdiri terus berdiri berjajar, jadi lurus dari 1, 2, 3 lurus ya, berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Nah, berjalan di tempat, kakinya berada di air ya, kaki mereka menjadi basah. Tentu ketika kita bermain air, tubuh kita menjadi basah. Tinggal bagian apa yang kena dengan air. Kalau kaki ya tentunya kaki kita terkena air, akhirnya basah ya. Jadi kalau yang dilakukan Edo ini, kalau bermain air dengan berjalan di tempat, berarti yang basah apanya? Kakinya ya, benar, yang basah kakinya. Maksud yang berjalan di tempat kakinya, tapi yang basah kepalanya kan enggak ya. Jadi seperti itu. Nah, terus yang terakhir nih. Nah, setelah itu mereka jongkok, lalu duduk saat duduk mereka bermain oper bola. Jadi mengumpan bola, mengoper bola. Kemudian mengoper bola ke Beni lalu mengoper ke Edo. Nah, bergantian terus bertiga, muter-muter gitu. Nah, ketika bermain bola, tentu kita harus melihat, ketika melempar harus melihat apa? Melihat sasaran. Misal Ustadz mau melempar ke Edo, berarti Ustadz harus melihatnya ke Edo apa Beni? Harus melihatnya ke Edo, karena Ustadz mau melempar ke Beni. Jadi ketika melempar harus melihat sasarannya di mana ya. Bolanya mau dilempar kemana? Jelas. Nah, bolanya dilempar ke Edo, jadi bolanya diarahkan ke Edo. Atau bolanya dilempar ke Beni, bolanya diarahkan ke Beni. Jadi melihat sasarannya. Nah, ketika kita menangkap bola, jadi bolanya apa? Datang ke kita. Yang dilihat apanya? Nah, yang dilihat arah datangnya bola. Ketika bola datang, tangkap dengan dua tangan. Set. Nah, gitu. Ya. Tuh, yang putri terutama jangan kebanyakan ketika menangkap tuh dia tuh merem-merem gini. Nah, takut menangkap. Jangan takut. Jadi dilihat bolanya kemana, diikuti arahnya bolanya mundur terlalu jauh, kita juga melangkah ke mundur. Nah, setelah itu ditangkap. Set. Ya. Itu ya, jelas ya. Bermain di air, berjalan di tempat di air, terus bermain bola di air. Nah, bisa nanti kalian lakukan ketika sudah normal kembali ya, di kolam saling melempar bola. Itu seru banget ketika di air ya. Oke, dari Ustadz cukup itu saja. Silahkan nanti apabila ada yang kurang jelas bisa WA Us atau tanyakan kepada Us langsung ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.